Baik, di sini kami kelompok akan membahas tentang penyakit COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa sampai pada penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga dapat menyebabkan penyakit pernafasan akut berat seperti Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak terjadinya kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu, di mana penyakit tersebut diberi nama COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. COVID-19 dapat menyebar melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin, dan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi virus ini. Nah, virus ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus SARS-CoV-2 ini menempel pada sel-sel di saluran pernapasan dan mulai berkembang biak. Gejala klinis umum pada pasien dengan COVID-19 yaitu demam 98%, batuk 76%, dan nyeri atau kelemahan otot 44%. Gejala lain pada pasien yang tidak begitu umum yaitu keluarnya dahak 28%, sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%, hingga 55% pasien yang diteliti menderita sesak nafas. Untuk diagnosa yaitu yang pertama, seseorang yang memenuhi salah satu kriteria klinis dan salah satu kriteria epidemiologis. Yang kedua, seseorang dengan infeksi saluran pernapasan atas yang parah. Yang ketiga, seseorang dengan gejala klinis anosmia dan agesia akut, yaitu gejala kehilangan indera penciuman dan indera perasa tanpa penyebab lain yang jelas. Yang keempat, yaitu seseorang yang pernah kontak dekat dengan seseorang yang terpapar COVID-19. Untuk perawatan, menurut Burhan, pada tahun 2020, perawatan pada pasien dengan penyakit coronavirus ini masih sangat terbatas, apalagi pada pemberian obat yang berorientasi pada gejala. Salah satu contohnya yaitu pasien coronavirus dengan gejala panas, maka akan diberikan obat antipiretik. Namun, hingga saat ini belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Maka dari itu, salah satu cara untuk mencegah virus ini yaitu dengan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Berdasarkan kemenkes.go.id, angka kasus COVID yang terkonfirmasi secara global hingga tanggal 23 Maret tahun 2023 tercatat sebanyak 761.071.826 dengan tambahan kasus 6.879.677. Untuk kasus meninggal dunia berada di angka 6.879.677 atau 0,9%. Untuk kasus yang terkonfirmasi secara regional Asia Tenggara sebanyak 60.784.561 dengan tambahan kasus 803.971. Untuk kasus meninggal dunia berada di angka 803.971 atau 1,3%. Di Indonesia sendiri, kasus COVID yang terkonfirmasi hingga tanggal 23 Maret 2023 tercatat sebesar 6.742.814 dengan tambahan kasus 304.
untuk kasus yang sembuh berada di angka 6.577.652 atau sebesar 97,6%. Pada kasus meninggal sebesar 160.984 atau 2,4%. Nah, dari data ini juga dikonfirmasi bahwa angka kasus aktif COVID-19 sebanyak 4.178 atau 0,1%. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu program pencegahan COVID-19. Yang pertama, gerakan 3M. Gerakan yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker dapat melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19. Masker menghalangi percikan air liur dan dahak yang keluar dari orang yang batuk atau bersin atau berbicara. Memakai masker memperlambat penyebaran COVID-19 dan negara yang menerapkan wajib masker memiliki angka kematian yang lebih rendah. Pemakaian masker maksimal adalah 4 jam. Gerakan yang kedua yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tujuan dari menjaga jarak adalah memperlambat penyebaran COVID-19 dengan memutus rantai penularan dan mencegah munculnya rantai penularan baru. Menjaga jarak aman dengan orang lain yaitu sejauh 2 meter, tidak berjabat tangan atau bergandengan tangan atau berpelukan. Hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun. Membatasi pertemuan dengan orang lain seperti aktivitas kelompok. Gerakan yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun dan air merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran virus. Mencuci tangan selama minimal 20 detik dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% dapat menurunkan resiko tertular hingga 35%. Lakukan 6 langkah mencuci tangan yang secara benar, termasuk mencuci sela-sela jari dan di bawah kuku, dan pastikan tangan dikeringkan dengan tisu atau alat pengering tangan. 2. PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disebut dengan PPKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk memerangi pandemi COVID-19 yang sebelumnya pemerintah sempat memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Yang ketiga, lockdown. Lockdown adalah suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan salah satu cara mengendalikan penyebaran virus atau penyakit tertentu. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, lockdown mewajibkan suatu wilayah untuk menutup akses untuk keluar maupun masuk secara total. Vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen yang secara khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit. Berhubungan dengan pandemi COVID-19, ada 4 tujuan vaksinasi. Pertama, untuk mengurangi penularan COVID-19. Kedua, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ketiga, untuk mencapai herd immunity. Dan yang terakhir, untuk melindungi masyarakat agar tetap produktif. Sebenarnya sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko penularan dan kematian yang tinggi. Oleh karena itu, vaksinasi dibutuhkan untuk membantu membentuk kekebalan tubuh. Dan walaupun sudah divaksin, tentunya harus tetap menjaga kesehatan serta tidak lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan.